Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab sabar. Sabar merupakan poros utama ajaran Islam dan keimanan. Bahkan ia adalah agama dalam arti keseluruhan. Definisinya adalah menahan diri dan mengendalikannya sesuai dengan peraturan syariat. Ia saudara erat rasa syukur dari satu sisi dan merupakan bentuk wujud syukur dari sisi yang lain, karena syukur tidak bakal sempurna kecuali dengan kesabaran. Jadi mesti berdampingan ini dua ternyata. Sabar sama syukur nih. Orang sabar pasti dia bersyukur. Ini teman kembarnya sudah. Orang syukur pasti sabar. Orang sabar pasti syukur. Jadi kalau muncul sifat sabar, pasti muncul juga sifat syukur. Tidak bisa dipisahkan dua sifat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersabar, tentu ia telah mensyukuri nikmat Allah. Orang kalau sudah sabar, namanya dia sudah mensyukuri nikmat Allah. Dapat rezeki, dia bilang, hari ini biasanya dapat rezeki 1 hari 1 juta. Tak tahunya dapat rezeki 1 hari 100.000. Sabar dia. Alhamdulillah, pasti bersyukur langsung. Alhamdulillah dapat 100.000. Tiba-tiba langsung muncul itu syukur. Ketika sabar ini bukan main. Dan sabar adalah satu pakaian yang Allah pakaikan kepada hamba-hamba yang dia cintai saja. Yang punya sabar ini orang-orang mulia saja. Orang yang tidak mulia tidak bisa sabar. Tidak bisa sabar. Orang yang tidak mulia tidak bisa sabar. Orang yang tidak mulia tidak bisa bersyukur juga. Jadi ada satu orang ini anak hampir tahu, orang yang kurang penyabaran. Hidupnya ya subhanallah. Emang orang kaya tapi ya begitu, tidak sabar. Mulutnya kemana-kemana sudah tidak tahu lagi. Belajar ngaji ada guru ngajinya. Anda bilang, saya tanyain bagaimana sudah belajar ngaji. Sudah belajar ngaji gimana? Sudah. Sebenarnya saya malas mau ngajar, kata guru ngaji ya bilang. Kenapa malas? Iya, kita tegur sudah tidak mau lagi, tidak sabar dia belajar. Jadi kita bilangin ini baca ini, dia terus saja. Jadi ya suruh dia baca, ulun berdoa aja mudah-mudahan sini dapat hidayah. Mudah-mudahan Sidin dapat hidayah. Mudah-mudahan Sidin bisa baca Quran. Jadi awal ditegur, awal ditegur sudah baca terus. Allah bilang kesian, umurnya sudah masuk umur, tapi masih tidak bisa sabar. Padahal kita tambah umur, sabarnya tambah. Harus sabar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sabar adalah satu pakaian orang-orang mulia. Cuma orang yang mulia saja yang bisa sabar. Dan ketika muncul sabar, muncullah syukur tadi. Muncullah syukur. Barang siapa yang bersabar, tentu ia telah mensyukuri nikmat Allah. Bila ada dua pilihan antara kepentingan pribadi sama agama, lalu kamu dahulukan urusan agama atau kepentingan pribadi,
berarti kamu telah mencapai puncak kesabaran dalam hal ini. Allah telah menyebutkan masalah sabar dalam Al-Quran dan memberikan pujian atas kesabaran dan para pelakunya. Allah saja memuji-muji, dipuji orang-orang sabar, bukan dipuji manusia lagi. Allah muji kita. Ya Allah, nah habis pikir kita kalau kita bisa dipuji oleh Allah yang muji kita lagi. Ya Allah, sebab apa? Kalau pengen dipuji sama Allah harus sabar. Memberikan pujian atas kesabaran dan para pelakunya. Hal ini banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW juga berbicara banyak tentangnya. Dan begitu juga para wali Allah. Sabar bermacam-macam sesuai dengan pembagiannya. Ada sabar atas perbuatan maksiat dan menahan syahwat, sabar berbuat taat, sabar menghadapi musibah, dan bersabar menahan diri dari mengeluh kepada orang lain. Tetapi kalau mengeluh kepada Allah itu lebih baik. Kalau mengeluh sama Allah harus, kalau sama orang jangan pernah mengeluh. Keluhan tidak boleh. Nah, butuh sabar ini, butuh sabar. Allah berfirman mengenai Ayyub alaihissalam, Anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara sesama penyayang. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Ayyub, seorang yang sabar. Sesungguhnya tidaklah Allah menguji hambanya, melainkan mereka memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya, agar bencana ini diangkat dari mereka, dan untuk membantu mereka apa yang Ia tuntut dari mereka, baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang dapat ujian ini yang berdoa semua. Yang berdoa itu dapat ujian dari Allah. Karena Allah mau angkat derajatnya supaya dapat apa tadi? Dapat berkah sabar tadi. Nah, ini barokah namanya sabar. Yang kita sangka barokah itu ada yang ada didoakan orang, bagus memang ya. Ada minta barokahnya bacain doa aja, bagus semuanya. Tapi yang kuat, barokah yang kuat tuh sabar. Ilmu ini, ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, dari majelis. Wah, aku mesti sabar sekarang. Nggak ada lagi buat kontrak sudah langsung nulis. Hidup saya ini butuh sabar. Seperti kita punya baju warna hijau, mesti punya baju warna putih juga. Mesti punya baju warna kuning, mesti punya baju warna biru. Nah, kita lihat, adakah sabar ini, baju sabar ini? Tidak pernah kita buka lemari kita ingat kecuali dengan punyakah aku pakaian sabar. Setiap pakaian-pakaian yang kita dapatkan dari kabar-kabar yang kita dengarkan di kitab para wali Allah, para sholihin, kita harus punya pakaian itu. Kalau kita lihat pakaian kita banyak benar, ya Allah sabrek pakaian kita. Pakaian kita lihat banyak, tapi pakaian sifat-sifat wali tidak ada kita punya. Rugi hidup kita ini. Rugi benar orang yang tidak memikirkan memiliki pakaian sabar ini rugi. Karena orang yang tinggi di sisi Allah saja yang sabar ini. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada hamba-hamba yang sabar tanpa hitungan. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Allah kalau sudah melihat hamba yang sabar, balasannya di akhirat nanti. Oh, fulan sabar, udah tidak berhitung lagi Allah mau ngasih pahala itu. Tidak ada pakai berapa ininya, berapa. Ini orang sabar, sudah
langsung dikasih Allah dengan pahala yang tidak ada hitungan juga. Dan separuh tanda orang ini percaya sama Allah, dia sabar. As-sabru nisful iman. Sabar ini separuh daripada iman. Orang kalau sudah punya sabar, orang ini percaya namanya sama Allah. Orang ini bertuhan namanya. Tapi kalau enggak begini, enggak jadi begini. Kalau enggak begini, jadi begini. Enggak bisa ini dunia begini. Kalau enggak begini, seperti Rasulullah bilang, lagola laukana kada lakana kada. Mereka berbicara kalau tidak begini, tidak mungkin jadi begini. Kalau tidak begini, akhirnya semua hukum dengan sebab. Kalau tidak begini, tidak bisa. Akhirnya emosi yang maju. Lupa dengan tirai takdir Allah. Akan tetapi katakanlah, Rasulullah bilang, ma qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang ditakdirkan Allah lah yang akan terjadi. Dan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Kalau kita masih merasa memiliki dan mau memiliki, udah habis-habis kita hidup ini. Udah habis-habis sama nafsu terus kita hidup. Tapi kalau sudah kita merasa memiliki Allah dan dunia dan jagat raya ini milik Allah, sudah. Hari ini kita orang yang paling mulia, paling kaya, dan kita tidak bisa dicengkram oleh benda-benda kecil yang diciptakan oleh Allah ini. Dunia, walaupun alam ini malaikat dan lain-lainnya, tidak lagi yang kita lihat kebesarannya, keagungannya adalah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tidak ada lagi sudah pandangan kita ke tempat lain. Tapi dengan syarat tadi, kita tahu dunia dan jagat raya milik Allah. Dan jangan pernah berpikir untuk memiliki, karena sifat pemilik ini sifatnya raja. Allah saja yang boleh. Al-Malik itu Allah yang maha memiliki atau raja. Untuk supaya membersihkan lagi pikiran kita, harus kita sadar. Berapa hari yang lalu sering kita dengarkan, mungkin ada yang hadir, bagaimana kalau seseorang yang merasa memiliki. Kalau dia sudah merasa memiliki, punya mobil atau punya handphone 100 biji, hilang satu, tanyakan sakit tak hatinya? Sakit, sedih dia. Handphone saya hilang 100 biji, handphonemu ini sudah punya ya Z, misalnya namanya si Z. Engkau punya handphone 100 biji, hilang satu, sedih enggak? Sedih. Sudah, kau punya handphone 1000 biji, si Z ini punya handphone 1000 biji, hilang satu, tetap kita tanyain, sedih kan? Dia bilang, sedih. Punya 100.000 handphone, satu hilang, tetap dia sedih. Coba punya orang lain. Si Umar punya rumah, punya mobil 100 biji, satu hilang. Sedihkah kita? Tidak sedih. Malah kalau ditanyakan, apa ini Umar itu sedih? Mobil banyak juga. Nah, mobil banyak juga. Kenapa? Karena bukan milik dia. Tapi kalau ditanyakan si Umar, walaupun mobilnya sudah 1000, tetap dia bilang, sedih saya. Kenapa? Merasa memiliki. Rasa milik. Nah, rasa ini dicabut oleh para wali Allah. Tidak mau, karena mereka mengerti benar bahwa mereka adalah hamba sahaya. Mereka adalah hamba Allah, tapi dengan merasa diri tidak memiliki dan menjadi hamba, disitulah mereka menjadi mulia. Apa yang dimiliki oleh Allah seperti milik mereka akhirnya. Seorang hamba ketika berbuat baik, memiliki iman, memiliki kesabaran, dan ketika ditanya, wahai hamba Allah, kau ini punya iman, kau ini hamba yang bersyukur. Si hamba tadi bilang, ya Rabb, nah, ini semuanya punyamu ya Rabb. Iman yang aku miliki adalah milikmu ya Allah. Aku ini hamba tak punya apa-apa.
Aku ini tidak memiliki apapun, yang aku miliki adalah kehinaan ya Rabb. Apa yang Allah katakan langsung? Allah kembalikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman. Padahal iman ini milik Allah. Karena si hamba ini mengembalikan kepada Allah, Allah kembalikan lagi. Wahai hambaku yang beriman, wahai hambaku yang berbuat baik, wahai hambaku yang sabar. Padahal apa? Sabar ini milik Allah. Iman ini milik Allah. Karena si hamba ini tidak maling, tidak pernah merasakan sesuatu itu milik dia. Dia kembalikan kepada Allah. Dia mengerti memang. Karena kemuliaan di situ ketika dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kembalikan lagi sama dia langsung. Wahai hambaku yang beriman, wahai hambaku yang berbuat baik, wahai hambaku yang sabar, wahai Allah, langsung kembalikan lagi. Tapi kalau masih kita merasa memiliki, Allah tak kembalikan. Orang ini belum tahu dengan kebesaran Allah ini. Allah ini bukan sempurna, sesempurna tidak bisa lagi kita membatasi kesempurnaan Allah. Surganya saja tidak terhayal kita. Dahsyat kebesaran Allah menjadikan dunia dan jagat raya ini, dan tidak ada satu malaikat pun mengukur kebesaran Allah ini. Semuanya cuma bisa memuji saja. Maha besar Allah, subhanallah. Setiap detik kalau dibukakan ini hijab kita, dinding langit bumi lagi muji Allah, semuanya lagi himung sama Allah, subhanallah. Sudah tidak melihat dunia ini, tidak ada lagi, tidak ada artinya. Mereka lagi asyik sama Allah semuanya. Tapi rugi orang yang tidak kenal sama Allah. Rugi manusia yang tidak mendekati Allah. Rugi manusia yang pikirannya diisi terus sama dunia dan tidak pernah ada di hatinya, di pikirannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia dan jagat raya yang kita lihat, nafas, darah yang kita nikmati terus, semuanya itu ciptaannya Allah. Bahkan semua gemercik hati yang ada di hati kita, bisikan-bisikan suara apapun, semuanya tidak pernah putus dari pandangan Allah Jalla Jalaluhu dan ciptaannya. Memang dunia ini segalanya sudah, semua yang ada itu diliputi oleh Allah. Bahkan dia lebih dekat dari diri kita sendiri. Fafirru ilallah, jadikan waktu kita ini mengejar Allah. Berdaganglah, berjuanglah, sukseslah, tapi jangan lupa sama Allah. Disitulah kebahagiaan kita, disitulah kemuliaan kita. Nah, hamba-hamba tadi kalau sudah tahu dengan miliknya Allah, haknya Allah, kebesaran kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala tadi, dia tidak akan kecewa hidup ini. Sudah punya Allah semuanya. Mau memiliki sesuatu aja ya, bukan hak saya mau memiliki. Mau pengen punya harta, mau menghayal, ini bisikan dunia, didikan dunia ini. Disuruh kita ini punya banyak barang, disuruh kita punya ini, didoktrin kita untuk kehidupan yang sebentar, yang Allah mau lihat saja siapa yang mendapatkan mustikanya Nabi Muhammad, siapa yang mendapatkan iman yang Allah katakan innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Semua manusia rugi hidup di dunia ini kecuali yang sudah mendapatkan iman. Sudah dapat dia iman, percaya benar-benar sama Allah, bahwa dia lahir sudah ada tulisan rezeki, bala, mau duduk dan tidak akan nyasar barang itu. Yang hidup dapat rezeki segini tidak akan berkurang, tidak akan, sudah titik. Ini orang-orang mulia, orang-orang yang mendapatkan bagian dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan kita bingung dengan rezeki, dengan jodoh dan lainnya. Tidak akan ada yang berkurang, tidak ada akan yang bertambah. Kita jalani hidup ini. Tidak ada yang luput. Luput jikalau kita lupa dengan Allah. Habis waktu kita sia-sia belaka. Hidup di dunia yang sementara, tidak mempunyai iman. Di dunia yang sudah dikuasai sepenuhnya. Di dunia yang Allah mau membuktikan kesempurnaan Allah. Ini buku kesempurnaan, ini buku keindahan Allah. Inilah buku kebesaran Allah, keagungan Allah Jalla Jalaluhu.
yang tidak bisa dibatasi lagi. Maka beruntunglah manusia yang dibukakan hatinya oleh Allah bisa melihat kesempurnaan ini. Rugilah manusia yang tertutup. Hujibu fahasbuhumul hijab adabu. Tertutup dan cukup azab untuk dirinya dengan tertutup dari rahmat Allah. Ini dunia sudah milik Allah semuanya. Tidak ada yang hilang. Barang mana yang hilang? Punya Allah semuanya. Ketika kita sudah kembalikan sama Allah, Allah kembali lagi nanti sama kita. Itulah kekuatan yang hebat. Ketika kita bilang kita tidak sabar, sabar itu milik Allah, aku hamba yang hina. Allah bilang, enggak, engkau yang sabar. Allah balikin lagi. Ketika kita bilang aku tidak punya harta ya Rabb, tidak punya kekuatan ya Allah, rezekiku tidak ada, semua ini rezeki yang kumiliki adalah milikmu ya Rabb. Allah bilang enggak, rezeki itu punya engkau. Allah bilang, nah itu baru kekuatan Allah yang kembali lagi. Ketika ada kekuatan ini tidak ada yang bisa mengganggu kita sudah. Dahsyat kekuatan Allah ini. Semua makhluk akan sibuk dengan diri kita. Dan ketika hilang pun, dunia pun tidak bisa menjajah kehidupan hamba-hamba yang sudah mengembalikan dirinya kepada Allah. Mereka adalah hamba yang sabar, yang bersyukur. Bisa dapatkan pemahaman ini kalau sudah sabar. Bisa mendapatkan pemahaman yang benar kalau sudah bisa sabar dan bisa bersyukur. Datang ilmu. Kalau sudah sabar, ilmu itu datang. Kalau sudah syukur, ilmu itu datang. Ya Allah, bersyukur. Tapi kalau sudah rakus, pengen ini setiap hari, keinginan yang kita urus. Nah, sudah. Tidak ada ilmu bisa masuk. Tidak ada. Semuanya kita lihat kotor. Hatta melihat ilmu bisa kotor. Melihat Allah pun tidak sempurna. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah berfirman, bersabarlah. Ya Allah, yang punya dunia ini lagi ngomong, bersabarlah. Ngasih tahu siapa? Ngasih tahu Nabi Muhammad. Dan ini adalah satu didikan. Kenapa ya Rabb? Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Ada kesabaran itu kecuali pertolongan Allah. Orang kalau sudah ada sabar namanya ada pertolongan. Pertolongan dari mana? Dari Allah, bukan dari makhluk lagi sudah. Kekuatan yang dahsyat yang mengangkat Nabi Muhammad, seorang anak yatim, menjadi pemimpin dunia dan jagat raya ini. Yang tidak punya harta apapun tapi bisa jadi pemimpin dunia dan jagat raya dengan perlindungan Allah. Yang telah memenangkan Musa dengan kayu saja. Jangan engkau yang Musa, kayumu saja hancur semuanya. Terlalu mulia jikalau dirimu yang muncul. Kayumu saja yang muncul, hancur Firaun. Inilah Allah, pertolongan Allah yang menolong para nabi, para rasul akan menghampiri hidupmu, akan menghampiri perjalananmu. Jikalau ada sabar, harus kita buat sebabnya ini. Dulu para awliya usholihin, Sayyidina Umar bin Khattab ketika perang, bukan gara-gara alat perang pedang kalian dibilang kalian bisa menang, akan tetapi dengan apa sebab-sebab dari sifat-sifat orang-orang bahari yang ketika mereka berperang mereka menang. Pasukan pedang cuma berapa orang di peperangan Badar, tapi hati mereka sabar, percaya sama Allah. Itulah yang menjadikan 314 orang bisa mengalahkan 1.300 pasukan. Bukan gara-gara banyaknya pedang, bukan gara-gara banyaknya pasukan, tapi hati mereka penuh dengan kesabaran. Memang orang sabar, innallaha ma'as sabirin, bukan main. Allah bersama kita langsung. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Hidup sama Allah sudah. Orang kalau sudah sabar, ini orang sudah hidupnya sama Allah. Hari, malam, siang, sore sama Allah. Tak kepengen apa kita hidup sama Allah. Apapun yang terjadi di lingkungan kita,
Di rumah kita apapun, pertama kali pertemuan masalah, ujian apapun, langsung kita taruh sabar dulu. Jangan kita letakkan akal dulu. Apapun, kita berhadapan dengan apapun, ketika sudah mau, sabar dulu kita letakkan, baru nanti yang lain. Karena sabar inilah yang akan mengundang pertolongan, mengundang apapun, kebaikan-kebaikan dipanggil sama si sabar ini. Ketika muncul sabar, syukur pun muncul. Namanya sempurna sabarnya kalau sudah sabar, sama syukur ini berjalan berdua. Jadi kita harus koreksi dulu, jangan terlalu berpikir panjang. Ini nanti otaknya ke sini, orang ini begini, ini jangan dulu, biarkan aja. Aku ambil sabar. Oh, ini sabar sempurna belum? Belum. Ada muncul syukur belum? Kalau si temannya datang nih, sabar sama syukur muncul, nah sudah. Pas sudah. Baru kita jalan. Sempurna insyaallah. Apa yang turun? Namanya dekat nasrun minallah wa fathun. Pertolongan Allah dekat akan turun. Tanda pertolongan sudah ada namanya. Loh, ini belum turun-turun juga, sabar aja. Nabi Musa 40 tahun dia menunggu kehancuran Fir'aun. Allah cari waktu yang tepat. Yang penting tanda qabul sudah ada, pertahankan. Fastagima, Allah bilang, fastagima wala tattabi'ani sabilal ladina kafaru. Kalian berdua wahai Harun dan Musa, sudah kukabulkan doa kalian. Sudah kabul. Sudah diterima sama Allah. Tapi sekarang sabar, syukur, jalan aja terus pelan. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman sama Allah dan tidak percaya sama Allah. Datang waktunya, hancurlah Fir'aun. Habis. Wah, Musa akhirnya. Dengan apa? Dengan tongkat saja. Allah nyari waktu yang tepat. Begitulah Allah akan memilih waktu pertolongannya untuk kita. Tapi tanda itu, kalau mau tahu sudah ada pertolongan itu atau tidak, dari kita punya sabar. Kalau kita sudah tidak punya sabar, tidak punya syukur, yang ada bingung dan bingung akhirnya. Kalau sudah ada dua ini, tanda kita akan celah. Nggak usah kita bilang itu, apa masa depannya? Nggak. Orang ini tidak sabar, tidak syukur, percuma. Mau diajarkan apapun, mau berjalan dimanapun, tidak akan dapat apapun. Nggak ada syukur sama sabar. Tapi kalau sudah ada syukur sama sabar, sudah. Itu tanda keberuntungan. Karena bukan dengan tai lalat. Kita lihat ada tai lalat di sini, enggak. Tanda keberuntungan dengan adanya syukur dan sabar. Orang kalau sudah punya anak, itulah dididik anak ini syukur sama sabar. Dari kecil kita ajarin, harus punya sabar, harus punya syukur. Kenapa? Ini tanda. Bukan tanda ini di tai lalat. Ini tanda ini Tanda apa? Tanda pian bakal jadi orang hebat. Karena cuma orang yang hebat saja yang bisa sabar sama syukur. Insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Nasabirin, minasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Keutamaan menikah. Ketahuilah bahwa pernikahan memiliki keutamaan dan berbagai macam kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Al-Quran dan As-Sunnah telah memberi anjuran untuk menikah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma dhaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, baik 2, 3 atau 4. Sulaiman dulu punya istri 500. Orang zaman Bahari dulu istrinya ratusan. Nah, datang Islam, datang dibatasi berapa? 2 atau 3 atau 4. Ya. Nabi Muhammad ini sudah paling bagus benar. Berapa? Istrinya Nabi berapa? Ada 9. Nabi-nabi sebelumnya ratusan semuanya. Dan memang di badan manusia ini ada satu kekuatan
ketika berbacaan, berwirid, dan juga ketika berpikir, itu membutuhkan, apalagi orang pemimpin besar, pemimpin punya tanggung jawab besar. Orang baru punya duit 100 miliar aja sudah kebingungan. Ada satu gejolak di jiwa manusia ini. Punya uang 10 miliar, mentang uang cash 10 miliar, ada satu gejolak di jiwa dan di badan manusia ini seperti apa? Sesuatu itu bisa membuat manusia ini sombong, bisa meremehkan orang, butuh kekuatan batin. Nah begitu juga ilmu ketika masuk, begitu juga ketika dekat sama Allah, ada sesuatu kekuatan batin ini yang harus diimbangi dengan menikah. Memang itu memang tidak bisa, ciptaan Allah memang enggak. Manusia ini lemah dan Allah ciptakan, dan Allah tidak sembarangan menciptakan. Ada hikmah, tapi ada orang tidak dibutuhkan memang badannya. Ya. Badan orang ini tidak dibutuhkan untuk menikah banyak. Itu para nabi dulu istrinya segitu, ada yang hampir 300. Belum lagi budaknya. Ada. Budak ini boleh bersetubuh dengan budak. Nah ini untuk dari segi apa? Setiap manusia ini memang diciptakan dengan kekuatan dan kelebihan dan kekurangan. Dan Allah izinkan menikah ini karena memang ada sesuatu di badan manusia. Nah ada yang tidak dibutuhkan lagi. Ya, ada banyak. Zaman sekarang banyak yang tidak butuh benar. Tambah lagi penyakit ini macam-macam. Ya. Nah, orang tidak dibutuhkan nih. Ada orang yang memang harus orang ini menikah. Kalau tidak dinikahkan malah jadi maksiatnya, naudzubillah, takutnya naudzubillah. Jadi Allah turunkan perintah untuk menikah itu bagi orang yang membutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, cuma mau berkesah-kesah aja, mau sombong-sombongan, nah buat apa? Kita pernah ketemu orang yang memang membutuhkan, dia orangnya diam. Habis punya teman diam. Yang lainnya berkesah-kesah ini, ada cerita aja karena memang tidak butuh. Akhirnya pas menikah cerai karena tidak butuh nikah, cuma nikah ini gara-gara terpengaruh saja, bukan memang kebutuhan diri. Nah ada orang teman kita memang dia diam, tiba-tiba ngomong, kalau ada saya mau menikah sama orang perempuan, memang dibutuhkan. Anak ini memang orang ini butuh nikah. Akhirnya dinikahkan langgeng. Karena nikah memang benar-benar dibutuh. Tapi ada orang nikah mau main-main, baru nikah cuma untuk apa? Kesah-kesahan, nafsu-nafsu begitu saja, tidak ada manfaat. Nah ini tidak disenangi oleh Islam. Agama menyenangi memang nikah ini memang untuk kebutuhan hidup, memang untuk kebutuhan hidup. Ada manusia begitu. Jangan kita berkaca kepada diri kita sendiri. Memang ada manusia ini macam-macam, tanda tangan, jempol aja sidik jari aja beda-beda. Nah, jadi tidak bisa kita menunjuk orang, oh ini salah, ini begini, tidak ada. Itulah Nabi Muhammad datang untuk rahmat semesta alam ini. Yang macam-macam ini Nabi Muhammad kasih rahmat. Nah, jangan sampai 500, Nabi bilang, cukup. Kalau diizinkan kayak zaman Nabi Sulaiman, 500 orang nikah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu lagi dia. Susah juga yang buat buku nasab ya. Ini aja orang dengan boleh nikah sedikit aja ribut nasab, ribut ini. La ilaha illallah. Dalam ayat-ayat yang lain Allah berfirman, "Wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim." Lihat Allah yang punya dunia ngomong, dengarkan. Dan ketahuilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan,
Jika mereka miskin, maka Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kalau sudah tidak punya kerjaan, mau nikah, Allah bilang, aku akan berikan kekayaan tersebut. Nikah, Allah bilang. Allah langsung ngomong. Kita lihat dulu dari zaman dahulu, saya lihat di kampung banyak dulu orang dari keluarga-keluarga kita. Mungkin kita lihat nikah, bagaimana nikah? Sudah kerja belum? Dan urusan kerja nanti gampang aja. Orang tuanya langsung nikahin aja. Mudah-mudahan berkat nikah ini dari dapat kerjaan. Mental orang dulu, masya Allah, percaya sama Allah, SWT. Dan memang kalau misalnya tertutup pintu rezeki, nikah insya Allah terbuka. Satu nikah belum terbuka juga kawin lagi. Supaya tambah terbuka lagi. Kalau berani insya Allah, tidak mungkin Allah bohong. Tak mungkin Allah bohong. Dan Habib pernah saksikan itu. Termasuk di komplek kita ini pernah ada orang itu Habib itu dilakukan benar Habib yang pusing kepala. Benar habis itu dia kerja dapat kerja di batubara lagi, punya rumah, punya mobil akhirnya. Alhamdulillah bilang kabul aja. Jadi tidak bisa apa? Tidak bisa kita ini urusan rezeki jodoh. Sudah ada tergerak datang jodoh, kita lihat bagus, soleh, benar, udah. Rezekinya orang ada yang udah kerja, pengen punya mantu, sudah kerja, tiba-tiba kerja, putus tengah jalan, dipecat orang, mau ngomong apa? Nggak ada kerjaan juga, nganggur juga akhirnya. Jadi rezeki jodoh ini nggak bisa ditukar. Kalau memang sudah ada jodohnya, udah. Masalah rezeki juga nggak usah, kita bingung, kita jalan sampai di mana perjalanan hidup ini ya. Yang penting dekat sama Allah. Kalau orang sudah berjuang hidup, insya Allah ada jalannya, semua ada jalannya. Nah, ada kita bingungkan masalah jalan ini. Yang penting bangun semangat, jangan mau dijajah sama benda-benda kecil kehidupan ini. Kita bertuhan sama Allah, rezeki dari Allah, hidup kita, nyawa kita, semuanya Dia yang punya, nyamannya kita. Untung harga diri kita ini bukan sama orang, sama Allah, pencipta dunia dan jagat raya ini. Alhamdulillah. Kalau misalnya rezeki kita di tangan orang, ya Allah, harga diri kita, hidup kita, semuanya milik Allah. Kembalilah sama Allah. Jangan lagi kemana-mana, sudah pastikan bahwa kita milik Allah. Pastikan Tuhan kita Nabi Muhammad. Pastikan kita pengikutnya Nabi Muhammad. Udah jalan kita ke sana sudah. Orang mau jalan ke sana kemana, menghayal ke sana, dididik sama dunia ini supaya begini-begini, didik saja, ambil saja. Kita punya sorga, bukan lagi punya dunia ini, akhirat. Kehidupan yang abadi sudah Allah siapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya ma'syarasy syabab, Rasulullah bilang, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki biaya, maka hendaknya ia menikah. Sudah, kalau sudah ada cukup, cari istri. Karena menikah lebih mengendalikan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa menjadi perisai baginya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man arada an yalqallah tahiran mutahhira falyatazawwaj harair. Nah, barang siapa yang ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dan tersucikan, maka hendaknya ia menikahi para wanita merdeka. Nabi SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya wa ta'attur wa siwak wa nikah. 4 perkara termasuk sunnah para rasul, yaitu memiliki rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.
Nabi SAW bersabda, tanakahu takthuru fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahilah kalian agar memperoleh keturunan banyak, karena sesungguhnya kelak di hari kiamat aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat para nabi yang lain. Nabi SAW bersabda, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fi nisfil baqi. Apabila seorang hamba menikah, berarti ia telah sempurna setengah agamanya, dan kini hendaknya ia bertakwa kepada Allah tentang sisanya yang setengahnya. Dalam hal ini Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada yang menghalangi seseorang untuk menikah kecuali ketidakmampuan atau moral yang bejat. Kalau orang udah ngelarang nikah, namanya orang ini mentalnya tidak bagus ya. Menurutku pernikahan dapat menghapuskan hati seseorang dari godaan syaitan yang berkaitan dengan masalah wanita, karena terkadang hal ini menimpanya tatkala ia dalam keadaan sholat menghadap kepada Allah, atau saat ia membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah, sehingga ia menjadi kurang ajar di hadapan Allah. Selain itu, menikah juga dapat mengendalikan pandangan dan syahwat. Di samping telah diriwayatkan keutamaan menikah, juga telah diriwayatkan peringatan bagi yang meninggalkannya. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam keterangan Al-Quran dan Al-Sunnah yang sudah tidak dirahasiakan lagi bagi kalangan berilmu. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau sudah lihat cukup waktunya, langsung nikah. Jangan diundur-undurkan urusan nikahnya. Urusan jenazah, ada meninggal langsung. Urusan nikah, ada kemampuan langsung. Kalau mikirin nanti bagaimana rezekinya, bagaimana duitnya, dah habis-habis. Nah habis-habis mikirin itu Allah. Nah ada yang sanggup mikirin. Pak Yusuf mau nambah ke Pak Yusuf? Hari ini dulu Al-Fatihah. Kode-kode terus Pak Yusuf. Itu nah. Yang lain takut. Pak Yusuf senjatanya kuat, jangan setrumnya gitu.